Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membahas materi strategi pembelajaran inquiry dan penerapan strategi pembelajaran inquiry itu sendiri dalam pembelajaran matematika. Untuk mempersingkat durasi video ini, langsung saja saya masuk pada poin pembahasan. Yang pertama yang ingin saya bahas di sini yaitu pengajaran. Pengajaran adalah suatu aktivitas atau proses belajar mengajar yang di dalamnya ada dua subjek, yaitu guru dan peserta didik. Tugas dan tanggung jawab utama seorang guru di sini adalah mengelola pengajaran agar lebih efektif, dinamis, efisien, dan positif, dan ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif di antara dua subjek pengajaran tersebut, yang mana yang dimaksud adalah guru dan peserta didik itu sendiri. Guru di sini hanya sebagai penginisiatif awal, pengarah, pembimbing, sedangkan peserta didik sebagai yang mengalami dan terlibat aktif untuk memperoleh perubahan diri dalam pengajaran. Kemudian yang kedua, sebelum kita masuk pada poin pembahasan inti, kita juga harus memahami dulu definisi daripada strategi pembelajaran inquiry itu sendiri. Dan strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dengan peserta didik, ataupun antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, strategi inquiry menekankan kepada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya di sini, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar dalam proses pembelajaran. Siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga di sini diharapkan peserta didik dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Dengan demikian, strategi pembelajaran inquiry menempatkan guru bukan hanya sebagai sumber belajar, akan tetapi di sini guru hanya sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab antara guru dengan peserta didik, antara peserta didik dan peserta didik lainnya. Dan karena itu, kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan ataupun menggunakan strategi pembelajaran inquiry. Kemudian yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan juga kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian daripada proses mental. Dengan demikian, dalam strategi pembelajaran inquiry, siswa tak hanya dituntut agar menguasai materi pembelajaran, akan tetapi juga bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Tujuan utama daripada pembelajaran strategi inquiry ini adalah bagaimana seorang guru bisa menolong siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka sendiri. Dan strategi pembelajaran inquiry merupakan bentuk daripada pendekatan yang berorientasi kepada siswa. Kenapa dikatakan demikian? Karena dalam strategi ini, peserta didik memegang peran yang sangat dominan dalam proses pembelajaran. Aplikasi kegiatan belajar mengajar dalam strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, karakteristik strategi pembelajaran inquiry, yaitu yang mana di sini menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai objek didik. Kemudian seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawabannya sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga di sini diharapkan dapat menumbuh sikap percaya diri dalam setiap peserta didik. Tujuan daripada strategi pembelajaran inquiry adalah bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan juga kritis, atau bagaimana mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian daripada proses mental.
prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran inquiry yang pertama yaitu berorientasi pada perkembangan intelektual. Tujuan daripada strategi pembelajaran inquiry ini adalah bagaimana kita bisa mengembangkan perkembangan berpikir peserta didik. Dengan demikian, strategi pembelajaran ini selain berorientasi pada hasil belajar juga berorientasi pada proses belajar. Kemudian yang kedua, prinsip interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara siswa, interaksi dengan siswa dengan guru, atau bahkan interaksi antara siswa dengan lingkungan luar. Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai pengajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri. Kemudian prinsip bertanya. Dalam prinsip bertanya, peran guru di sini terutama dalam menggunakan strategi pembelajaran inquiry atau SPI ini adalah guru sebagai penanya, sebab kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian daripada proses berpikir. Di sini yang harus dipahami guru adalah sebagai guru kita harus perlu menguasai berbagai jenis dan teknik bertanya. Apakah itu bertanya hanya sekedar untuk meminta perhatian siswa, untuk melacak, atau bahkan untuk mengembangkan kemampuan atau untuk menguji peserta didik. Kemudian prinsip bertanya untuk berpikir. Nah, belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir, yakni proses mengembangkan seluruh otak. Bagaimana pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal. Di sini peserta didik dituntut untuk belajar berpikir logis dan rasional dengan memasukkan unsur-unsur yang mempengaruhi emosi, yaitu unsur estetika, melalui proses belajar mengajar yang menyenangkan. Kemudian prinsip keterbukaan. Belajar adalah proses mencoba berbagai kemungkinan, segala sesuatu mungkin bisa terjadi. Nah, oleh sebab itu, anak didik perlu diberi kebebasan untuk mencoba sesuai dengan perkembangan kemampuan logika dan nalarnya. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan hipotesis secara terbuka, membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan. Langkah-langkah strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, orientasi. Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Guru di sini mengkondisikan siswa agar siap melaksanakan proses pembelajaran, yaitu guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu masalah atau persoalan yang mengandung, misalnya di sini kita memberikan teka-teki. Dikatakan teka-teki dalam rumusan masalah yang ingin dikaji karena masalah itu tentu ada jawabannya dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Kemudian yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji dan perlu diuji kebenarannya. Nah, potensi berpikir peserta didik dimulai dari kemampuan setiap individu untuk menebak atau menduga-duga, atau bisa dikatakan berhipotesis dari suatu masalah. Untuk mengembangkan kemampuan menebak pada diri peserta didik, di sini guru mengajukan beberapa pertanyaan yang mendorong siswa untuk merumuskan jawaban sementara. Kemudian mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menyaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Kemudian menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data tersebut. Kemudian merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya di sini guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang lebih relevan. Kemudian dalam strategi pembelajaran inquiry, tentu kita juga harus sesuaikan dengan metode pembelajarannya. Nah, metode yang cocok digunakan dalam strategi pembelajaran inquiry yaitu yang pertama, metode diskusi.
adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu kesimpulan. Kemudian yang kedua, metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses atau benda tertentu, baik benda yang sebenarnya ataupun yang bersifat keruan. Kemudian metode tanya jawab. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi daripada keingintahuan setiap individu, sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir. Kemudian yang keempat, permasalahan dari penjelasan di atas tadi, tentu dalam penerapan strategi pembelajaran inquiry ini, terutama dalam penerapan dalam kegiatan belajar mengajar, tentu ada permasalahannya. Nah, permasalahan yang sering dihadapi dalam strategi pembelajaran inquiry yaitu dalam pembelajaran ini tentu dilandasi pandangan konstruktivisme. Menurut pandangan konstruktivisme, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh siswa. Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang harus dipelajari ataupun sedang dipelajari. Di sini guru memang dapat dan harus mengambil prakarsa untuk menata lingkungan yang memberi peluang optimal untuk terjadinya belajar. Namun yang akhirnya paling menentukan di sini adalah terwujudnya gejala belajar adalah niat daripada peserta didik itu sendiri. Kemudian pemecahan masalah kendala dalam strategi pembelajaran inquiry. Dan menurut saya berdasarkan uraian masalah yang sedikit saya jelaskan tadi, nah untuk memecahkan permasalahan seperti itu, di sini dalam kendala strategi pembelajaran inquiry adalah sebagai guru ataupun calon tenaga pengajar, di sini kita harus menerapkan cara dengan menyeimbangkan situasi atau kondisi di setiap kelas, karena kita tidak tahu bagaimana karakter ataupun kemampuan peserta didik satu persatu, sehingga di sini kita sebagai guru ataupun calon tenaga pengajar bisa menyeimbangkan kemampuan siswa di dalam kelas yang kita ajarkan tersebut. Sebagai seorang guru ataupun calon tenaga pengajar, di sini juga kita dituntut untuk memberikan pendidikan yang luar biasa agar siswa juga bisa mengerti, dan kita juga memberikan pengajaran yang fleksibel, artinya tidak terbelit-belit dan mudah dipahami. Dan yang paling penting adalah kita bisa memberikan pengajaran yang paling berkualitas. Untuk materi strategi pembelajaran inquiry saya rasa sudah cukup jelas, dan langsung saja kita masuk pada penerapan strategi pembelajaran inquiry itu sendiri pada pembelajaran matematika. Nah, untuk penerapan atau implementasi dari strategi pembelajaran inquiry ini sendiri, dan bagaimana penerapannya dalam materi matematika, di sini saya terapkan pada materi kelas 7 SMP, yaitu materi bangun datar dan persegi panjang. Nah, ya langkah pertama juga yang harus kita pahami di sini sebagai calon tenaga pengajar, bagaimana memilih metode yang digunakan dalam penerapan strategi pembelajaran ini. Nah, untuk metodenya sendiri di sini saya gunakan metode diskusi. Dengan yang pertama kita membentuk kelompok-kelompok kecil di dalam kelas agar pembelajarannya lebih terarah, karena di sini yang dituntut adalah keaktifan dari setiap peserta didik itu sendiri dalam menyampaikan pendapatnya dalam pembelajaran yang diberikan, atau bagaimana mereka kenapa dibentuk kelompok-kelompok kecil, karena di sini kita harapkan mereka bisa berdiskusi untuk menemukan solusi dari masalah yang ingin kita kaji atau persoalan yang kita berikan. Kemudian sebagai seorang guru, di sini kita menjelaskan terlebih dahulu garis besar dari materi pembelajaran ataupun permasalahannya, atau menjelaskan juga tujuan daripada pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai, begitu. Kemudian setelah itu kita menjelaskan garis besar daripada materi pembelajaran ataupun permasalahan yang ingin kita kaji.
dari materi bangun datar dan persegi panjang itu sendiri. Nah, setelah menjelaskan garis besar dari permasalahan yang ingin kita kaji, di sini kita kemudian berikan kasus atau masalah kepada setiap kelompok. Nah, di sini kita memberikan masalah, misalnya pengertian dari setiap bangun datar dan sifat-sifatnya. Nah, sehingga berdasarkan kegiatan tersebut, peserta didik dapat mengetahui dan menemukan sendiri pengertian dan sifat-sifat bangun datar itu sendiri dan persegi panjang. Nah, sebagai guru, di sini tugas kita hanya untuk membimbing jika ada kelompok yang kesulitan dalam mencari jawaban setiap permasalahan yang diberikan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita meminta setiap peserta didik ataupun perwakilan dari setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya di depan kelas berkaitan dengan setiap masalah yang diberikan tadi. Setelah itu, tugas guru di sini adalah membimbing untuk membuat kesimpulan berdasarkan presentasi yang diberikan dan memberikan penguatan mengenai hasil temuan siswa tersebut. Nah, dari yang saya bahas tadi di atas sebelumnya, tentunya peserta didik di sini sudah terlibat aktif dalam pemecahan masalah dan mencari berbagai informasi berkaitan dengan masalah yang diberikan berkaitan dengan bangun datar dan persegi panjang tersebut tadi. Nah, selanjutnya jika sebagai seorang guru, jika kita sudah mengetahui kalau siswa sudah benar-benar paham berkaitan dengan materi awal tadi, misalnya tadi yang seperti yang saya jelaskan berkaitan dengan pengertian daripada bangun datar dan sifat-sifatnya tersebut. Jika peserta didik sudah benar-benar paham, kemudian kita langkah lagi ke materi pembelajaran selanjutnya. Misalnya kita membahas bagaimana mencari keliling dari setiap bangun datar. Nah, sama halnya tadi dalam mencari definisi dari dan sifat-sifat dari bangun datar, di sini juga kita memberikan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih dalam mencari setiap keliling dari setiap bangun datar. Kemudian ketika kita sudah menjelaskan garis besarnya, kemudian kita berikan lagi masalah kepada setiap kelompok tadi. Di sini untuk supaya melatih siswa untuk berpikir bagaimana sih mencari solusi dari setiap permasalahan yang diberikan begitu. Dan selanjutnya di sini tugas kita hanya membimbing setiap diskusi kelompok-kelompok kecil di dalam kelas tersebut. Di sini membimbing siapa tahu ada kelompok-kelompok yang kesulitan dalam mencari solusi daripada setiap permasalahan yang diberikan. Misalnya tadi bagaimana sih rumus mencari keliling persegi panjang. Nah, tugas kita di sini hanya untuk membimbing. Kemudian selanjutnya ketika diskusinya selesai, sama halnya tadi dalam mencari definisi dan sifat-sifat dari bangun datar itu sendiri, kemudian kita minta setiap perwakilan dari setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya di depan kelas, kemudian melatih siswa untuk menyimpulkan apa yang mereka telah diskusikan berkaitan dengan masalah yang diberikan. Kemudian tugas kita di sini hanya memberikan penguatan saja. Kita jelaskan kembali berkaitan dengan bagaimana sih mencari rumus keliling, bagaimana untuk mencari rumus daripada keliling persegi panjang misalnya. Begitu. Nah, untuk materi strategi pembelajaran inquiry dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran matematika, saya rasa sudah cukup jelas. Nah, untuk jika teman-teman masih ada yang belum paham bagaimana sih dalam memilih metode menyesuaikan materi dalam strategi pembelajaran inquiry dan penerapannya dalam matematika, intinya yang pertama di sini kita adalah bagaimana memilih materi dulu. Kita melihat dulu materi ajarnya, kemudian kita sesuaikan strategi pembelajaran apa yang cocok untuk materi tersebut, kemudian kita pilih metodenya begitu. Nah, supaya di sini jika kita tepat dalam memilih strategi pembelajaran kemudian metode pembelajaran juga, tentu
pembelajaran berjalan lebih efektif dan siswa juga pasti cepat menangkap materi yang diberikan. Apalagi dalam pembelajaran matematika, kita tidak boleh sembarang memilih strategi dan juga metode pembelajaran. Kita harus sesuaikan dengan materinya. Nah, begitu. Oke, demikianlah hasil penjelasan saya berkaitan dengan strategi pembelajaran inquiry dan penerapannya dalam pembelajaran matematika. Nah, jika ada teman-teman yang belum puas ataupun belum memahami apa itu, bagaimana sih penerapan strategi pembelajaran inquiry dalam pembelajaran matematika, bagaimana memilih metodenya, bagaimana menyesuaikan materinya, menyesuaikan materi dengan bagaimana memilih strategi yang tepat. Nah, jika pun ada yang ingin bertanya, silakan bertanya nanti di kolom komentar supaya saya jelaskan lagi lebih terperinci bagaimana sih strategi pembelajaran inquiry itu sendiri, kemudian bagaimana sih penerapannya, apakah dia hanya bisa diterapkan dalam materi SMP tadi seperti yang saya jelaskan dalam materi bangun datar dan persegi panjang. Sebenarnya tidak, teman-teman. Itu tergantung guru sendiri, bagaimana dia melihat situasi di dalam kelas, bagaimana dia melihat bagaimana keaktifan dari setiap peserta didik yang di dalam kelas. Kemudian kita juga harus sesuaikan materinya. Kemudian kita melihat bagaimana materi, apakah materi ini cocok untuk digunakan menggunakan strategi pembelajaran inquiry, apakah ini cocok menggunakan metode diskusi. Nah, begitu. Saya rasa sudah cukup jelas. Nanti untuk selanjutnya saya jelaskan lagi jika ada teman-teman yang ingin bertanya berkaitan dengan apa yang sudah saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.